Kalau ball python itu kan, ya maksudnya kecil lah, 1 meteran itu dia nggak akan membahayakan manusia. Bahkan bayi pun dia nggak akan bisa makan gitu loh. Jadi ball python ini bener-bener yang aman. Size-nya nggak gede, nggak venomous. Selain alasan-alasan tadi, ball python itu juga punya warna dan motif yang paling beragam di dunia reptil. Itu kelebihan dia. Jadi perpaduan warna dan motifnya itu udah bahkan udah ribuan. Itu kita bisa lihat di worldofballpython.com. Situs itu tentang semua warna-warna si ball python ini lah. Si ball python ini kita sebut BP ya. Jadi si BP ini warnanya kan banyak tuh, bisa dipadukan, semua didaftarkan di World of Ball Python itu. Jadi itu udah sampai ribuan. Lu kalau mau lihat tuh nggak akan ada habisnya lah. Jenisnya ada ribuan? Jenisnya memang nggak banyak, tapi perpaduan jenisnya tuh sampai ribuan. Perpaduan motif dan warna itu udah sampai ribuan. Makanya ini saya selalu bilang sama orang, kenapa ball python, kenapa saya sendiri sangat menyukai ball python, kenapa saya sampai passion banget ball python itu. Menurut saya mereka itu kayak living art. Jadi gua ini seniman. Gua ini seniman loh. Kita ini yang create sesuatu lewat breeding. Jadi kita misalnya kawinin warna ini dengan motif ini. Nah, motif ini yang dari coklat tadi dipadukan dengan warna yang kuning tadi, bisa jadi bisa dapet motif yang kita mau dengan warna yang kita mau gitu loh. Nah, itu sesuatu yang menurut gua tuh menarik sekali. Kita nggak akan dapet ini di hewan lain. Ada contohnya kayak ikan, kayak burung, itu bisa. Tapi kalau kita ngomongin kayak pets pada umumnya, kita ngomongin anjing deh, kucing, itu hewan paling populer. Kita permainan warna dan motif itu terbatas. Dan kalau bisa dikawin silangin, ntar udah malah makin nggak jelas. Iya. Malah makin nggak jelas ya. Kita kalau main di anjing kucing itu kita lebih banyak main anatomi. Postur badannya mesti gimana, kakinya mesti gimana, moncongnya mesti gimana. Itu yang harus diperhatiin kalau di anjing kucing. Bukan warnanya, bukan corak motif di badan dia. Yang kita nilai itu keindahan bentuk badannya. Jadi ibaratnya kalau orang ya memang kita dinilai kayak biarawan kepala lu. Binaragawan. Anjing kucing kan itu dinilai itu badannya. Kalau di ball python ini, di BP ini ya warnanya, motifnya itu yang, dan itu juga nggak melulu yang normal. Kalau kadang sesuatu bisa dapat something miracle kayak keajaiban gitu, dia bisa kayak bercak-bercaknya nyampur nggak karuan gitu loh. Tapi itu ya one of a kind, agak susah bikinnya. Nah, ini contoh ball python dewasa. Oh, ini udah dewasa. Ini dewasa, ini umur udah 9 tahun. Oh, 9 tahun. Nah segini doang nih. Gimana dia kalau dia bisa melukain orang? Gimana caranya? Kan nggak mungkin. Ini udah adult size. Dia bisa lebih gede, paling gede-gede dikit gitu. Tapi overall seginian lah. Kalau punya di rumah punya ukuran segini itu udah bisa nelor. Kebetulan ini jantan, udah umur 9 tahun. Nah, ini nama move-nya Blue Eye Leucistic. Blue Eye Leucistic orang sering bilangnya Blue Eye Lucy gitu. Ini lu bisa lihat yang tadi kayak gua bilang, BP itu nggak gede, size-nya paling 1 meteran, jinak. Nah, khususnya yang ini, kalau dia udah size begini dia malah makin tenang. Dia kalau udah gede itu dia malah makin nggak takut lagi sama kita karena dia tahu kita ini nggak berbahaya buat dia dan kita ini bukan makanan dia gitu loh. Jadi dia udah normal aja ngelihat orang itu udah biasa. Tapi kalau dia waktu masih kecil, ini dulu waktu kecilnya juga dia nge-strike gitu loh. Maksudnya nge-strike itu dia takut. Tapi kalau dipiara udah agak gede. Udah terbiasa sama kita juga kali ya. Maka orang sering bilang juga gini, apa kita mesti tiap hari handle supaya dia bisa jinak sendiri? Nggak usah. Jadi dia udah gede akan jinak sendiri. Di tempat saya ada ball python mungkin 500-an. Gimana saya tiap hari pegang satu-satu supaya mereka jinak? Ya kayaknya nggak mungkin kan. Nah, tapi mereka akan jinak. Pada waktunya mereka akan jinak sendiri. Kita size 400 gram, 500 gram dia akan tenang sendiri lah. Ini anak kecil boleh pegang? Jangankan anak kecil mau fotoin sama bayi baru lahir, taruh di sebelahnya juga nggak akan bahaya gitu. Jadi sama sekali nggak bahaya. Kalau orang fobia sama ular, lu bisa pakai ball python ini untuk belajar gitu loh. Jadi kadang mereka terapi. Gue pernah nonton tentang orang fobia tentang fobia hewan di lupa gue di Net Geo Wild atau di Animal Planet.
Nah itu ada orang yang takut sama spider, sama snake, sama bahkan ada yang takut sama burung merpati loh. Jadi khususnya yang takut sama ular, dia akhirnya piara ular pertama dia itu ball python. Nah itu jadi pilihan pertama orang awam pasti si ball python. Memang banyak hewan-hewan favorit ya, tapi ball python itu the best lah. Kita bisa bilang satu dunia ini dia pet snake yang number one. Favorit dijadikan pet Ya. gitu ya. Kalau kita ke Amerika, itu lihat expo reptil mereka, itu 80%, 70% tuh ball python semua. Kalau di Indonesia ya Banyak retik ini. bukan banyak retik juga sih. Karena di sini kan breeder tuh jarang. Jadi ya kita bisa banyak lihat retik karena itu kan di sini tangkep. Oh, langsung nangkep Ya, banyak kan Kalau wild belum yang dogs. tahu, retik itu ular sawah ya, kalau nggak salah. Nama di sininya orang panggilannya ular sawah, nama lokalnya. Tapi kalau nama sebenarnya nama kerennya itu reticulated python gitu. Masih satu kelas kan, nama dia masih satu. Satu keluarga sama-sama python. Cuma ya reticulated python itu asal Indonesia. Kalau ini asal Afrika. Nah, ini udah adult size lah segini doang ya. Jadi nggak perlu takut, nggak ada kan buat orang-orang yang ragu miara ular, takut segala macam. Sama sekali nggak usah takut lah, bener-bener. Udah the best choice dari pakarnya sendiri. Iya, soalnya saya kadang prihatin gitu loh. Kalau gua lagi pameran gitu, orang lihat ular itu kadang, ih kok ada sih yang mau piara, kok ada sih yang mau beli. Lu nggak tahu aja ini harganya berapa gitu loh. Yang anakannya bisa sampai 5 juta, 6 juta. Nah, Range harganya tuh dari berapa sampai berapa sih kalau boleh tahu? range harga itu biasa mulai dari yang normal ya. Normal tuh yang warna-warna di alam itu sekitar 300 sampai 500 ribuan. Itu yang warna dasar, itu yang normal. Kalau udah mauve, itu mauve yang paling murah itu sekitar 700-800 ribu, itu pastel, spider tuh mauve lama lah. Tapi kalau udah mauve yang combo, yang udah high end, yang udah super premium segala macam, itu harga bisa sampai, yang saya tahu pernah ada yang kejual 1 miliar. Ya. Harga. Tapi itu di US, bukan di sini. Kalau punya David Suarez sendiri nih, koleksi termahalnya nih berapa? Gua punya yang harga 150 juta juga ada. Itu Bagi yang mau beli boleh langsung. Itu yang udah gua hasilin, udah gua bikin sendiri ya, yang bisa kejual, maksudnya market price-nya lah. Bisa sampai 12.000 US, itu sekitar 150 juta lah. Kalau yang udah saya kejual, jadi bukan bullshit, bukan gua cuma ngomong harga pasarnya segini nih, tapi nggak ada yang beli, ya sama aja kan. Ya, tapi gua yang bener-bener gua pernah jual itu seekornya sampai 85 juta. Ya, itu real. Oke, jadi segitu aja untuk hari ini. Thank you udah datang. Kemudian kalau kalian nih masih ada yang mau ditanya-tanyakan tentang David Suarez dan yang belum lengkap, boleh komen di bawah. Nanti kita akan bikin episode khusus ya. Ya, jadi nanti mungkin next episode kita akan jawab di video. See you on our upcoming video.